Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel kami Math Story bersama saya Muhammad Arzinun. Pada video sebelumnya telah kita membahas limit fungsi aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga. Di sini telah saya buat beberapa bentuk teman-teman. Tipe-tipe soal dari limit tak hingga ada 4. Dan keempat tipe tersebut sering masuk dalam ujian nasional dan ujian SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Baik teman-teman, kita langsung ke tipe yang pertama. Tipe yang pertama, limit X mendekati tak hingga AX pangkat P ditambah BX pangkat P kurang 1 ditambah seterusnya dibagi dengan UX pangkat Q ditambah dengan VX pangkat Q kurang 1 ditambah seterusnya. Ternyata ada tiga problem teman-teman. Dalam artian jika P lebih besar daripada Q, maka hasil dari tipe soal seperti ini adalah tak hingga. Dan jika P sama dengan Q, maka hasil dari tipe soal seperti ini adalah U per V. Ulangi, A per U. Yaitu A per U. Sementara yang ketiga, yaitu jika P lebih kecil daripada Q, maka hasilnya adalah 0. Kita langsung ke contoh soal teman-teman biar lebih jelasnya. Soal yang pertama, limit X mendekati tak hingga 5X kuadrat dikurang 22X ditambah 21 dibagi dengan 4X kuadrat dikurang dengan 2X ditambah 5 sama dengan. Hal yang pertama kali kita lihat di sini adalah pembilang dan penyebut pangkat tertinggi berada pada daerah mana. Setelah kita lihat ternyata pembilang memiliki pangkat tertinggi X kuadrat dan penyebut memiliki pangkat tertinggi adalah X kuadrat. Otomatis ini berhubungan dengan problem yang kedua, yaitu P sama dengan Q. Dalam artian pangkatnya sama, kuadrat tertingginya sama, atau pangkat tertingginya sama. Otomatis kita langsung mengambil A per U. A per U. Jadi yang kita ambil adalah 5 per 4. Maka jawabannya adalah 5 dibagi dengan 4. Kita langsung ke contoh soal yang kedua teman-teman. Limit X tak hingga 3X pangkat 3 ditambah dengan 2X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan 5X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 3. Yang pertama kali kita analisis adalah pangkat tertinggi berada di pembilang atau di penyebut. Dan ternyata pangkat tertinggi berada di pembilang, yaitu 3X pangkat 3. Sementara di penyebut adalah X pangkat 2, 5X pangkat 2. Di sini jelas akan sesuai dengan problem yang terakhir. Ulangi, akan sama dengan problem yang pertama, yaitu P lebih besar daripada Q. Sehingga hasil dari soal ini adalah tak hingga. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, soal yang ketiga. Contoh soal yaitu limit X mendekati tak hingga X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dibagi dengan 2X pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan 3. Sama seperti dua soal sebelumnya, yang kita perhatikan terlebih dahulu adalah pangkat tertinggi berada di pembilang atau di penyebut. Kita melihat, oh ternyata pangkat tertinggi berada di penyebut, yaitu 2X pangkat 3. Kita sesuaikan dengan problem tadi, maka nilai P lebih kecil daripada Q. Nilai P lebih kecil daripada Q, maka hasilnya adalah 0. Baik teman-teman, kita langsung ke tipe yang kedua, yaitu limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang dengan akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Kita umpamakan ini adalah akar pertama, ini adalah akar kedua.
Jadi untuk penyelesaian soal-soal seperti ini pada soal ujian nasional ataupun soal SBMPTN teman-teman, nanti ada 3 situasi atau 3 problem yang akan terjadi. Yang pertama adalah jika A lebih besar daripada P, di mana A ini adalah koefisien pangkat tertinggi dari akar yang pertama. Ini adalah akar yang pertama teman-teman. Kita misalkan akar yang pertama, ini adalah akar yang kedua. Jadi jika A lebih besar daripada P, di mana A ini adalah koefisien pangkat tertinggi dari akar yang pertama, lebih besar daripada koefisien tertinggi dari akar yang kedua, maka hasilnya adalah tak hingga teman-teman. Pada situasi kedua, jika nilai A sama dengan P, dalam artian nilai koefisien tertinggi pada akar yang pertama sama dengan nilai koefisien tertinggi sama dengan nilai koefisien pada pangkat tertinggi di akar kedua. Yaitu kita dapat menggunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. Yaitu B dikurang dengan Q dibagi dengan 2 akar A. Pada situasi ketiga atau problem ketiga, jika A lebih kecil daripada P, maka hasil dari soal tipe seperti ini adalah minus tak hingga. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan melalui contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dikurang dengan akar 2X kuadrat ditambah X. Yang pertama kita identifikasi adalah nilai A. Nilai A sama dengan 1. Dan di akar kedua nilai P sama dengan 2. Sini jelas bahwasannya A lebih kecil daripada 2. Kita melihat ke problem tadi atau situasi tadi. Jika A lebih kecil daripada P, maka hasilnya adalah minus tak hingga. Jadi jawaban dari soal pertama adalah minus tak hingga teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu limit X tak hingga akar X kuadrat ditambah 3X dikurang 28 dikurang dengan akar X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Dari soal ini kita identifikasi terlebih dahulu. Nilai A sama dengan 1. Nilai P sama dengan 1. Jadi jelas bahwasannya nilai A sama dengan P. Kita lihat kembali ke situasi atau problem yang ada. Jika A sama dengan P, maka hasilnya adalah B kurang Q per 2 akar A. Berarti teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus. Rumus itu adalah B kurang Q per 2 akar A. Di mana nilai B sama dengan 3, nilai Q sama dengan minus 3. Ingat teman-teman, di sini ada tanda minus. Sementara di persamaan awal adalah plus. Otomatis nilai Q-nya adalah minus 3. Baik teman-teman, kita langsung selesaikan. Nilai B sama dengan 3 dikurang dengan minus 3 dibagi dengan 2 akar A. Akar A sama dengan 1. Maka 3 tambah 3 sama dengan 6 dibagi 2 akar 1 sama dengan 2 sama dengan 3. Jadi solusi dari soal seperti ini adalah 3 teman-teman. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa cari di soal-soal ujian nasional ataupun soal-soal SBMPTN. Kita langsung ke contoh soal ketiga teman-teman. Limit X mendekati tak hingga akar 2X kuadrat ditambah 3X tambah 1 dikurang dengan akar X kuadrat ditambah X. Pertama-tama kita identifikasi nilai A sama dengan, dari soal jelas bahwasanya 2. Di akar yang kedua nilai P sama dengan 1. Di sini menunjukkan bahwa nilai A lebih besar daripada P. Maka kita kembali ke problem tadi, nilai A lebih besar daripada P. Maka hasilnya adalah imajiner. Langsung saya teman-teman, berarti hasilnya adalah imajiner. Baik teman-teman, kita langsung ke tipe yang ketiga atau tipe soal yang ketiga, yaitu limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah dengan UX ditambah V. Jadi teman-teman, jika teman-teman mendapatkan tipe soal seperti ini di ujian nasional ataupun SBMPTN, itu hanya satu kemungkinan, yaitu
Jika nilai A sama dengan U kuadrat, maka hasilnya adalah B dikurangi 2UV per 2 akar A, teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman, kita langsung ke contoh soal. Soal pertama yaitu limit X tak hingga akar 25X kuadrat dikurang 9X dikurang 16 dikurang dengan 5X ditambah 3, teman-teman. Kita identifikasi, ini adalah nilai A minus 9, ulangi, A adalah 25, nilai B sama dengan minus 9, setelah itu nilai U sama dengan minus 5, nilai V sama dengan 3, teman-teman. Kita langsung masukkan ke rumus, maka hasilnya adalah B dikurang 2UV per 2 akar A, di mana nilai B adalah minus 9 dikurang dengan 2 dikali dengan nilai U adalah minus 5 dikali dengan V adalah 3 dibagi dengan 2 akar A, di mana A adalah nilainya adalah 25. Langsung teman-teman, minus 9 dikurang dalam kurung minus 5 dikali dengan 3 sama dengan minus 15. Minus 15 dikali 2 sama dengan minus 30. Berarti sama dengan minus 9 dikurang dengan minus 30 diper dengan 2 akar. Akar dari 25 adalah 5, teman-teman. Berarti 2 kali 5. Setelah itu minus 9 minus 9 dikurang dengan minus 30, karena kurang ketemu kurang maka jadi positif. Otomatis minus 9 ditambah dengan 30 sama dengan 21 dibagi dengan 2 kali 5 sama dengan 10, maka hasil akhirnya adalah 21/10, teman-teman. Tipe soal yang terakhir, teman-teman, yaitu jika teman-teman menemukan tipe soal ini di ujian nasional ataupun SBMPTN ataupun Olimpiade, bentuk umumnya yaitu limit X mendekati tak hingga akar X ditambah B sama dengan dikurang akar CX ditambah D. Jadi sini teman-teman ada 3 problem atau 3 situasi. Yang pertama, jika A lebih besar C, maka hasilnya adalah tak hingga. Jika nilai koefisien A, ulangi, ini adalah akar yang pertama, ini adalah akar yang kedua. Jika koefisien X pada akar yang pertama lebih besar daripada koefisien dari X pada akar kedua, maka hasil akhirnya adalah imajiner. Ulangi, tak hingga. Pada situasi kedua, jika A sama dengan C, nilai A sama dengan C, maka hasil dari soal tipe seperti ini adalah 0. Dan situasi ketiga atau problem ketiga, jika A lebih kecil daripada C, maka hasilnya minus imajiner. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Soal pertama, limit X tak hingga, limit X mendekati tak hingga, akar X tambah 2 dikurang dengan akar 3X ditambah 3. Pertama kita identifikasi. Pada akar yang pertama nilai A sama dengan 1. Di akar yang kedua nilai C sama dengan 3. Ini jelas bahwasannya nilai A lebih kecil daripada nilai C. Berarti kita langsung ambil ke solusi yang terakhir, yaitu maka jawaban dari soal ini adalah minus imajiner. Langsung ke soal yang kedua. Limit X mendekati tak hingga, akar 2X ditambah 2 dikurang dengan akar 2X ditambah 1. Kita melihat nilai A sama dengan 2, nilai C sama dengan 2. Otomatis nilai A dan nilai C sama. Karena sama, berarti hasilnya adalah 0. Yang ketiga, limit X mendekati tak hingga, akar 4X ditambah 2 dikurang akar 2X ditambah 1. Kita identifikasi nilai A. Nilai A sama dengan 4. Nilai C sama dengan 2. Maka nilai A lebih besar daripada C. Karena A lebih besar daripada C, maka solusi dari soal ini adalah
tak hingga. Demikian teman-teman, itu adalah pembahasan kami tentang limit tak hingga. Dari keempat tipe tadi, tipe pertama dan tipe kedua adalah tipe yang sangat sering muncul dalam ujian nasional. Sementara tipe ketiga dan tipe keempat adalah tipe soal yang sering muncul dalam SBMPTN ataupun Olimpiade teman-teman. Jadi harap untuk cara kerjanya mungkin sangat sulit teman-teman. Di sini saya langsung ke solusi cepatnya atau smart solution. Demikian teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.